ambil, cuma ada papa di sini. Ya bisa saja maling. Ya bisa saja maling internal. Maling internal. Sudah habis kita, Pak. Tabungan sekarat. Kontrakan tidak bisa bayar, DP rumah habis. Jelas, paket datang bertubi-tubi. Tiap hari kau belanja online. Kau pakai berjudi. Tobatlah, Pak. Tobat. Kau yang tobat. Cerewet kau. Wanita. Hargai dong suamimu. Kau pikir gak pusing apa? Hargai suami. Oke, jangan lupa lo, Eken itu agak bulan lo ya. Oke, bye. Berani amat jalan-jalan? Siapa yang jalan-jalan? Itu, bukannya nitip. Bukan jalan, dia berkebun. Anggreknya tuh berbunga banyak banget. Terus nanya di grup, siapa yang mau adopsi? Gitu. Opa, Oma. Tidur lagi? Iya Oma, ngantuk. Ketiduran lagi. Makanya main futsal itu jangan sampai malam. Tahu waktu main futsal sampai jam 10 malam. Kecapean lah. Iya Oma, habis seru sih teman-teman baru. Tetap aja main itu harus tahu waktu. Iya Oma, terima kasih Oma. Ya. Masih ada bahagia. Masih ada harapan, masih ada bahagia jika kau tersenyum. Masih ada harapan bila mentari bersinar. Jangan menyerah, tetaplah melangkah. Jangan menyerah, tetaplah berpasrah. Masih ada bahagia. Masih ada harapan. Wih, bagus sekali, Pastor. Oh iya nak, siapa namamu? George, Pastor. Jos. Iya, Pastor. Hari Minggu lalu, saya menemani Oma Misa. Saya lihat Pastor yang pimpin. Oh ya, saya sudah 2 tahun di sini, Jos. Kok baru minggu lalu kamu melihat saya? Oh, saya baru pindah ke rumah Oma Opa, Pastor. Jadi, Jos sebelumnya tinggalnya di mana? Di Cilegon, Pastor. Wah, Jos dekat laut dong. Iya sih, lumayan. Pastor, Oma saya suka banget berkebun bunga. Tamannya banyak banget bunganya. Bunganya apa saja kalau Jos tahu? Wah, nggak tahu namanya, Pastor. Tapi banyak seperti ini. Anggrek kan ya, Pastor. Oma saya punya macam-macam warnanya. Oma kamu namanya siapa? Oma Weni. Oma Weni.
Waduh, Jos, Oma Weni itu, ini kamu lihat anggrek semua yang ada di sini itu punya Oma Weni yang memberikan kepada pastor loh. Jadi kamu cucunya Oma Weni ya? Iya, Pastor. Pastor, pamit dulu ya, takut terlambat. Oke, Jos, Ya. hati-hati ya. Tuhan memberkati. Nah, Allah mewahyukan dirinya kepada manusia. Kemudian manusia menanggapinya dengan iman kepada Allah. Bu. Ya? Kamu siapa namamu? George, Bu. Oh iya, George. Oh, kamu yang baru masuk minggu lalu kan? Iya, Bu. Iya, ada apa, George? Tuhan itu agamanya apa sih, Bu? Waduh, kamu gerejanya di mana, George? Tadinya sih nggak ke gereja, Bu. Tapi sejak pindah ke rumah Opa, jadi nemenin Opa ke Santo Ambrosius. Baiklah, George. Sebelum Ibu jawab pertanyaan kamu, Ibu terangkan dulu ya. Nah, di Matius 16, ayatnya yang ke-18, Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jemaat inilah ialah gereja. Jadi Tuhan Yesus yang mendirikan gereja Katolik. Tapi kan ada gereja lain juga yang mengaku Yesus. Betul, sangat betul. Yesus menunjuk Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja Katolik dan diteruskan oleh Bapak Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia. Jalur kepemimpinannya pun tidak putus sampai sekarang, dipegang oleh Bapak Paus ke-266, Paus Fransiskus. Ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai gerejanya, yaitu gereja Katolik. Bu, kenapa Yesus ingin mendirikan gereja? Untuk mewujudkan rencana Allah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Diselamatkan? Gimana caranya diselamatkan, Bu? Yesus mengajarkan bahwa semuanya kita harus dibaptis oleh air dan Roh Kudus. Dan kita juga harus mengikuti semua perintah Yesus. Gimana? Jelas, George? Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang semuanya silakan ambil alat tulis dan bukunya. Ibu punya soal. Yang pertama, sebutkan nama-nama Bapak Paus yang ada di dunia selain orang Italia. Sebutkan nama-nama Bapak Paus yang bukan berasal dari Italia. Yang kedua, buatlah tulisan tentang perbedaan gereja Katolik dengan gereja yang lain. Yang kedua, buatlah tulisan tentang gereja Katolik dan gereja yang lain. Setiap hari istimewa
hidupkan baru lagi, bahagiamu pun berseri, bersama indah pelangi. Wih, keren banget Pastor. Main gitar keren. Terima kasih, Jos. Kamu sudah pulang? Sudah Pastor. Pastor, main gitar tuh gampang gak sih? Gampang, Jos. Yang penting kamu punya kemauan untuk belajar. Bisa main gitar kok. Mau belajar tapi kursus kan mahal ya. Jos, tidak usah kursus. Datang ke pastor aja. Pastor bisa mengajari kamu main gitar. Tapi Jos harus punya gitar dulu supaya nanti Jos bisa main sendiri di rumah, belajar sendiri di rumah. Ya, lama dong baru bisa belajar. Harus nabung dulu, nunggu Cynthia dulu. Sambil Jos menunggu gitar yang baru, nggak apa-apa. Jos pinjam punya pastor dulu. Wih, makasih ya Pastor. Tapi Jos, ada biayanya loh. Loh, tadi kan Pastor yang nawarin. Ya, bayarnya sih tidak usah pakai duit, Jos. Cukup nanti Jos menyiram bunga di taman ini setelah kita belajar sore. Mau nggak, Jos? Oh, itu sih gampang, Pastor. Sangat setuju. Kita mulai sekarang ya, Pastor. Apanya? Mulai sekarang? Belajar gitarnya. Hah? Jangan dong. Nanti omamu mencari. Kamu sudah pamit dulu dengan oma belum? Kalau belum pamit, kamu pulang dulu, pamit sama oma dengan opa. Dan juga, karena sekarang tuh pastor mau juga melanjutkan latihan bersama dengan Bir. Oke, Jos? Oh, oke Pastor. Pamit dulu ya. Oke, Jos. Hati-hati ya. Selamat sore, Pastor. Selamat sore, Jos. Jos, sepedanya mana? Kan kemarin Pastor bilang kalau ada niat belajar gitar akan jadi gampang. Nah, saya sudah melakukan niat saya dengan menjual sepeda dengan gitar. Aduh, nih bocah. Maksud saya itu bukan niat itu untuk menjual sepeda, tapi maksud saya itu niat itu untuk belajar, Jos. Saya sih memang niat belajar, Pastor. Makanya sepedanya dijual untuk beli gitar. Waduh, Jos. Oma nggak marah kamu jual sepedanya? Enggak sih, Pastor. Lagi pula saya sudah berjanji nggak akan mengeluh lagi kalau saya ke sekolah harus berjalan kaki. Janji lo sama Oma. Nanti kalau ngeluh, awas lo. Ingat itu. Oke. Baik, Jos. Maksud saya seperti itu. Tapi udah. Sebelum kita belajar, mari kamu siram dulu taman ini semua ya. Siram semua supaya nanti kita belajarnya lebih adem. Oke, Pastor ambil gitar dulu ya. Kamu siram taman ya. Oke, baik. Persatukanlah mereka ya Tuhan, dan jadikan George anakmu yang setia. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Menyucikanku, lilin menerangi hatiku, kasih-Mu menjagaku.
Enggak. Gue ya. Iya. Lah, salah Nat. Kok ada 9 sih di sini? Curang lu Nat ya? Jangan curang dong. Yaelah, main begituan doang, rese lu pada. Biasaan. Kenapa sih? Itu si Onat biasa curang dia mainnya. Ya udah gitu aja, nggak usah ribut. Futsal yuk. Tanggung nih 1 game lagi lah, baru futsal. Panas sekarang, mah. Ya udahlah, yuk. Yaudah, yuk. George baik-baik aja. Cuma akhir-akhir ini dia main kartu. Sudah diingetin sama Pak RT, tapi nggak mendengar juga. Sampai-sampai ditangkap sama Satpol PP. Gennya menurun. Jangan begitu. Mama juga sudah berdoa supaya dia berubah. Dan juga kamu sama papanya George semakin membaik. George? Nggak begitu, George. Nggak baik. Mamamu sudah jauh-jauh datang, Nak. Oh iya, Oma. Kita kan ada janji antar bunga ke pastor ya? Antar bunga? Iya. Oh iya. Ke pastor ya? Iya, yuk. Sekarang? Iya. Ngapain mesti antar bunga sih? Kan capek, pegel kakinya tahu. Ntar diurut. Diurut? Diurut apaan? Paling juga ntar mau duluan. Ih, nggak usah ganjeng-ganjeng. Tuh potnya dibawa. Ayo, buruan. Jadi beneran nganter bunganya? Ya iyalah, masa ya dong. Ayo. Aduh. Oma, Oma. Mama nggak pernah sayang sama George. Mama lebih sayang sama pekerjaan Mama. Jangan bilang begitu, George. Mama tetap sayang anak Mama. Buktinya apa? Mama baru datang. Udah 1 tahun, Mah. Iya, Mama minta maaf. Mama memang gak bisa ninggalin kerjaan. Kan Mama bisa telepon. Mama akan lebih sering telepon. George, Mama minta tolong. Jangan main kartu lagi ya. Apalagi pakai uang. Mama takut. Mama gak mau kamu seperti Papa. George, maafkan Mama. George. Tapi besok jadi loh ya, oke? Iya, gak percaya banget. Ya habis, kamu suka gitu sih. Tiba-tiba main futsal, tiba-tiba ketemu temen lah, macem-macem aja. Hai bro, Ciela ada nasi juga. Tuh kan, baru dibilangin. Ganggu gak nih? Oh, enggak kok. Kebetulan gue mau ke toilet dulu. Hai George. Takkah kau rindu denting lonceng gereja? Takkah kau rindu hening mengucap doa? Mengadu keluhmu, mengadu resahmu, meminta kasihnya, berharap rahmatnya. Ya mungkin aku rindu denting lonceng gereja. Ya mungkin aku rindu hening mengucap doa. Tapi ku ragu kini ku
berbeda, bahagia yang baru. George, kamu selalu paling semangat membawakan wiruk, paling kencang bunyikan kerincingan, paling kuat pukul gong. Ada kasih menunggumu, ada berkat menunggumu, ada kami menjagamu, dalam bahagia pun sedihmu. Telah lama ku tinggalkan, aku menyesal. Kini senja telah datang, aku memohon ampuni aku Tuhan. Semoga masih berkenan menerima aku pulang. Aku ingin pulang. Tuhan, jaga dia terus ya Tuhan. Dekat dia ya Tuhan. Tapi belum tentu dia. Lalu siapa lagi, Opa? Di rumah ini cuma kita bertiga. Dan cuma kita bertiga yang tahu di mana dompet Oma berada. Di mana dompet Oma disimpan. Aduh. George, kamu ambil uang Oma. Uang apa, Oma? Gak usah pura-pura kamu, George. Uang untuk Opa, berobat Opa pagi ini ke dokter. Ayo dong, George, ngaku aja. Oma gak ada uang lagi, nak. Tolong, kasihan Opa. Kasihan Oma ini. Maaf, Oma. Emang Jos yang ambil uang Oma. Tapi tadi malam kalau judi. Ya ampun, Jos. Keterlaluan kamu, Jos. Kenapa kamu lakukan itu, nak? Kamu selalu berprotes. Kamu protes, papa mamamu bertengkar. Tapi kelakuanmu sama seperti papamu. Kamu mau bikin mati Oma, mau bikin mati Opa. Ya ampun, Jos. Maaf, Oma. Mah, tolong, Mah. Hey George, weh, Onat. Ngapain lu di sini? Mau pacaran ya? Biasalah. Aduh, nih gue punya ini nih. Wih, mahal tuh. Bayarin lah, gope. Gope? Gue gak ada duit, Nat. Duh, udahlah, cepet lah, cepet. Gak punya gue, Nat. Ya udah, gue boleh minjem dulu gak? Gue lagi butuh banget nih, please. Gue gak ada duit, Nat. Ya. Lu make ya? Urusan lo apa sih? Gue lagi butuh juga bukan bantuin. Dasar lu, bangke. Hai, maaf ya nunggu lama. Iya, gak apa-apa. Tau lah habis ngapain. Dandan kan? Iya, betul. Ya udah, yuk jalan. Sebentar deh. Ada apa? Aku mau ngobrol dulu. Barusan aku ketemu teman. Dia nawarin perhiasan. Aku tahu itu harganya mahal banget.
Terus dia nawarin harganya murah banget. Aku curiga dia mau beli narkoba. Dia juga minjem uang aku. Tapi kan uang aku pas-pasan. Terus? Terus dia malah maki-maki aku. Bilang aku bukan teman yang baik. Yang kayak gini kan bisa sambil jalan kan? Bukan ini intinya. Jadi kepikiran kalau aku ada masalah, kita gitu juga gak ya? Hah? Apaan dah? Kinasih, kamu kan tahu kalau aku anak broken home. Uang sekolahku ditanggung sama opa. Dan sekarang opa lagi sakit. Kamu yakin kita lanjut terus? Oh, gitu ya. Maaf nih ya, aku harus ngomong gini. Gue tuh pacaran buat bikin gue happy. Bukannya buat gue tambah mikirin masalah. Hidup gue aja tuh udah ribet. Ngapain nambah ribet lagi? Terus? Udah. Ya udah. Gue pulang aja. Siapakah teman sejati yang setia bersamaku, bersama dalam derita, menjaga bahagiamu. Belum ku temukan, belum ku dapatkan Yesus teman sejati, setia menjagamu, bersamamu selalu, susah dan bahagia. Pernah kau temukan tapi kau lupakan. Kamu Jos bukan? Pastor udah balik lagi di sini. Iya, saya sudah 2 minggu di sini, Jos. Saya nggak pernah ketemu kamu selama ini. Hanya omamu pernah ketemu sekali kemarin. Langsung deh dia menawarkan anggrek kepada pastor. Iya, Oma emang gitu, Pastor. Jos, saya melihat kamu nih sedang galau nih ya. Ada masalah apa, Jos? Iya, Pastor. Dia udah lama gak kesini, Pastor. Oh iya? Ada masalah apa, Jos? Sebenarnya dari saya kecil, dari saya belajar agama Katolik, saya berharap hubungan keluarga saya itu menjadi lebih baik. Mama papa tidak lagi bertengkar, mama papa bisa kembali bersatu lagi. Tapi ternyata tidak. Sampai sekarang masih saja begitu. Itu mulai membuat iman saya goyah. Padahal saya rajin berdoa. Tapi saya tidak merasa sesuatu perubahan. Bahkan saya merasa semua orang malah meninggalkan saya. Jos, kamu ingat cinta Tuhan kepada kita itu sangat luar biasa, dia sangat besar. Tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata, tetapi hanya kita bisa rasakan lewat peristiwa hidup kita
dan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga cinta itulah yang akan membawa kita ke sana. Dalam Yohanes 14 ayat 18, Yesus berpesan begini, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Dan juga di Matius 28 ayat 20, Yesus juga bersabda begini, Jos, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Hal ini berarti, Jos, Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Ada oma, ada opa, ada papa, ada mama yang selalu menjaga kamu. Dan juga ingat ya, ada teman-teman birmu yang selalu mendukung kamu, selalu memberikan semangat kepada kamu. Tetapi jangan lupa, ada pastormu ini loh, yang selalu mendukung dan mendoakan kamu. Oleh karena itu, tetaplah berdoa, Jos ya. Karena doa mengubah segala sesuatu. Jos, saya melihat kamu sangat mengagumi Santo Ambrosius. Kamu lihat, Santo Ambrosius itu sangat tekun berdoa. Dia selalu berdoa dalam keheningan. Dan dia selalu belajar tentang iman. Dan juga dia belajar tentang doa dari papa dengan mamanya, dari kakek dan neneknya. Terutama dia berdoa dari kakak perempuannya Marcelina yang menjadi biarawati. Just, jika Santo Ambrosius itu dia galau, dia itu berdoa dan juga dia minta menasihat kepada kakaknya Marcelina. Komunitas dan keluarga itulah yang menjadi tempat dia belajar dan bertumbuh dalam iman. Santo Ambrosius pernah menuliskan sebuah syair yang sangat indah. Saya selalu menyelipkan di dalam Alkitab ini. Tolong kamu bacakan deh. O Lord Jesus Christ, you are my medicine when I'm sick. You are my strength when I need help. You are life itself when I fear death. You are light when all is dark. Jadi, Santo Ambrosius pernah galau juga ya, Pastor? Iya. Tapi, apalah saya, orang yang banyak berdosa. Ingat loh, Jos, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, yakni Yesus Kristus. Sehingga Yesus itulah yang menghapus segala dosa dan kesalahan kamu. Jos, Yesus sangat ingin kamu kembali kepadanya, kembali percaya kepadanya. Sehingga dosa kita sebesar apapun, pertobatan itulah menjadi awal mula menuju keselamatan. Dengan bertobat, kita kembali menjalin relasi dengan Allah. Dan iman kita sudah mulai bertumbuh di sana. Terima kasih ya, Pastor. Hati saya lega. Nah, kalau sudah lega, ingatlah Jos ya. Jangan lupa berdoa. Berdoalah setiap hari. Dan juga jangan lupa membaca kitab suci setiap hari. Baringinlah kamu membaca kitab suci dengan mulai berbuat kasih kepada orang lain. Sehingga apa yang kamu lakukan kepada orang lain, itu kamu sudah melakukan untuk Yesus. Siap, Pastor. Oh ya, Richie dan Rangga, kalian sudah misa belum? Kami memang tugas misa sekarang, Pastor. Belum, Pastor. Oh ya, kalau begitu sekalian Jos ikut misa dinar ya? Boleh, Pastor. Boleh. Yuk. Yuk. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih,
hari ini kita sedikit melihat bagaimana peranan Allah di dalam keluarga kita masing-masing, di mana iman yang diajarkan di dalam keluarga sejak muda akan terus bertumbuh sampai ia dewasa. Menjaga api Roh Kudus tetap menyala dan juga mencairkan hati yang keras tiada tara, lalu melembutkan hati yang penuh duka, membersihkan batin yang berdosa, hingga kita mampu berserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, oma opa, adik-adik yang terkasih, Shalom. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Tidak ada hidup tanpa masalah. Namun semua masalah, termasuk masalah dalam bahtera hidup rumah tangga, hanya bisa dilalui jika Yesus menjadi nahkodanya. Segala luka akan disembuhkan, segala duka akan dihapuskan. Kasih yang sempurna dari Allah akan tercermin dalam kasih kita kepada anggota keluarga. Semuanya bisa, asalkan kita mau berserah pada pimpinan Allah Bapa, seperti doa penyerahan yang diajarkan Santo Pelindung kita, Santo Ambrosius. Allah selalu hadir dan menyapa kita, namun kehendak bebas manusia seringkali membuat kita cuek terhadap kehadiran dan kasih Allah. Gemerlap dan hiruk-pikuk dunia mampu menarik anggota keluarga kita menjauh satu dengan yang lain. Karena rasa curiga, iri hati, serta mau menang sendiri. Bahkan hal-hal duniawi dapat membuat kita meragukan iman kita akan Yesus Kristus. Rasul Thomas juga pernah meragukan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kemudian dia berubah menjadi sebuah pengalaman dan pengakuan iman yang luar biasa ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit.
Nah, setiap orang diajak untuk mempunyai pengalaman iman seperti itu, pengalaman iman yang personal dengan Tuhan Yesus. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian peribahasa kita sebagai orang tua melihat anak-anak mengalami keraguan terhadap iman Kristianinya, dan ketika dia mulai menjauh dari Tuhan, alih-alih menyalahkan lingkungan, pergaulan mereka, tugas orang tua dan komunitas pertama-tama adalah menjadi contoh dan teladan yang nyata. Orang tua diajak menjadi pendamping yang setia, seperti Kristus yang setia dengan kasih-Nya yang tak terhingga bagi kita. Apa yang harus dilakukan bila anak remaja kita mengalami perjuangan dalam iman mereka? 1. Jadilah teladan iman yang baik untuk anak-anak kita. Walk the talk. Tunjukkan iman dengan aksi dan perbuatan nyata. Kedua, ajak anak untuk membangun relasi dengan Tuhan melalui habitus doa. Bukan menyuruh, namun mengajak doa bersama dalam keluarga. Ketiga, dengan mengacu pada kasih Allah yang sempurna, jadikan kasih sebagai dasar dalam membicarakan semua persoalan yang dihadapi anak dalam pergumulan imannya. Bila kita tidak yakin akan jawaban yang terbaik, gereja menyediakan bantuan pendampingan yang tepat dan sesuai dengan ajaran iman Katolik. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga adalah gereja rumah tangga. Pengenalan akan iman kepada Kristus dimulai dari keluarga, baru kemudian menyebar dalam komunitas. Gereja Ambrosius memiliki bina iman yang berkelanjutan, mulai dari bina iman anak, remaja, orang tua, bahkan bina iman lansia. Lalu juga ada persaudaraan siswa-siswi sekolah non-Katolik, Persing. Lalu ada putra altar dan putri sakristi. Dan juga ada orang muda Katolik atau OMK. Seluruh anggota keluarga gereja saling menguatkan iman kepada Kristus. Akhir kata, selamat menemukan perjumpaan dengan Allah di tengah keluarga, komunitas, dan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus telah memilihmu, lebih dulu mengasihimu. Yesus selalu di sisimu, suka dan dukamu. Yesus hadir lewat temanmu, senyumnya lewat temanmu, cintanya menjaga lewat teman-temanmu. Kembalilah padanya, jangan jauh darinya. Yesus rindu, kami rindu bersamamu. Yesus rindu, kami rindu bersamamu. Terima kasih Tuhan, sudah memilihku. Terima kasih Tuhan, sudah menjadi
menjagaku. Kini bahagiaku tak hanya di bibir, tapi jauh ke dalam jiwaku. Kini bahagiaku tak hanya di bibir, tapi jauh ke dalam